Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Khairi Al-Fatkur Rahman dengan NIM 245551016, mahasiswa studi Islam interdisipliner UNU Yogyakarta. Pada kali ini, saya akan melakukan video pembelajaran untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah Filologi dan Kajian Manuskrip. Berikut simak video pembelajarannya. Halo rekan-rekan pembelajar filologi dimanapun Anda berada. Selamat datang di ruang kelas virtual kita dalam mata kuliah Filologi dan Kajian Manuskrip. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan waktu intelektual. Kita akan membedah salah satu korpus naskah paling masif, populer, sekaligus kontroversial dalam sejarah Nusantara. Kira-kira apa, ada yang tahu? Yaitu Babat Tanah Jawi. Bayangkan sebuah naskah yang tidak hanya mencatat silsilah raja-raja, tetapi juga merajuk mitos kosmis, legitimasi politik, hingga dinamika kolonial dalam bentuk tembang yang indah. Pertanyaannya bagi kita sebagai filolog adalah, bagaimana cara kita memandang naskah ini? Apakah ia hanya sebatas dokumen sejarah, atau merupakan sumber yang sahih, ataukah malah sebuah karya sastra pujangga yang syarat tentang muatan politis? Mari kita bedah secara dasar naskah manuskrip kuno ini. Mari kita mulai definisi dasarnya. Secara harfiah, judul Babat Tanah Jawi diterjemahkan sebagai sejarah tanah Jawa. Namun dalam tradisi filologi, kata babat sendiri merujuk pada jenis sastra sejarah tradisional berbentuk tembang mocopat berbahasa Jawa. Tetapi secara etimologis berasal dari bahasa Jawa yang berarti buka tebang sejarah riwayat, yang dikemukakan oleh Prawiratmojo pada tahun 1980. Kemudian selaras dengan Mangun Suito tahun 2002, babat juga dapat dimaknai sebagai hikayat, sejarah, cerita tentang peristiwa yang sudah terjadi. Babat merupakan salah satu jenis karya sastra Jawa yang digubah dalam rangka kehidupan masyarakat yang bersangkutan serta memiliki aspek historis. Mengapa berbentuk tembang khususnya untuk Babat Tanah Jawi ini? Ini poin krusial bagi mahasiswa filologi. Naskah-naskah babat pada dasarnya atau pada masanya bukanlah teks yang dibaca dalam keheningan perpustakaan modern, akan tetapi teks yang hidup di ruang publik melalui tradisi lisan dan tembang-tembang. Itu juga sering disebut sebagai kegiatan mocopatan, di mana bait-baitnya dilantunkan dengan nada tertentu. Dari segi isi, naskah ini membentang sangat luas. Ia tidak hanya dari berdirinya sebuah kerajaan, melainkan ditarik jauh ke belakang melewati silsilah para nabi, menempatkan Nabi Adam dan nabi-nabi besar lainnya sebagai garis leluhur mitologis dari raja-raja Hindu di Nusantara, yang berlanjut hingga era masuknya agama Islam. Disinilah letak keunikan teks Nusantara, yaitu adanya pencampuran antara genealogi sakral keagamaan dan legitimasi kekuasaan lokal.
Sebagai objek studi filologi, meneliti babat tanah Jawi menuntut ketelitian tingkat tinggi karena kerumitan silsilah naskahnya, atau dalam bahasa Latinnya yaitu stemma codium. Fakta filologis yang harus kita catat adalah tidak ditemukan satupun salinan fisik naskah babat tanah Jawi yang usianya lebih tua daripada abad ke-18. Para ahli filologi dan sejarawan membagi korpus ini ke dalam dua kelompok induk naskah yang memiliki karakter yang sangat berbeda sekali. Oke, naskah pertama yaitu induk naskah yang ditulis oleh Carik Tumenggung Tirtowiguno atas titah Sunan Pakubuwono III yang mulai beredar luas pada sekitar tahun 1788. Versi inilah yang kemudian hari diterjemahkan atau digubah ke dalam bentuk prosa atau dalam bahasa Jawanya yaitu gancaran oleh Ngabei Kertoprojo, lalu diterbitkan oleh J.J. Misma pada tahun 1874 dan disunting ulang secara akademis oleh W.L. Olthoff pada tahun 1941. Untuk yang kedua, induk naskah yang disusun oleh Carik Adilangu II yang hidup di era Pakubuwono I dan II dengan naskah tertua bertahun 1722. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaan paling fundamental terletak pada cara mereka menarasikan era Jawa kuno sebelum berdirinya Mataram. Kelompok pertama cenderung meringkas sejarah masa lalu dan langsung fokus pada kebesaran Mataram. Sementara kelompok kedua menuguhkan kisah-kisah pendahuluan era klasik serta jauh lebih panjang, lebar, dan detail. Perbedaan varian ini menjadi ladang harapan utama bagi seorang filolog dalam melakukan kritik teks. Oke, sekarang mari kita masuk ke sesi inti yang sangat menarik, yaitu analisis penulisan atau teknik komposisi dari babat tanah Jawi. Bagaimana sebenarnya para pujangga istana menulis naskah ini? Yang jelas, secara metode babat tanah Jawi dikomposisikan menggunakan gaya historiografi tradisional atau historiografi istana, yang bahasa kerennya yaitu court historiography. Penulisan ini tidak didasarkan pada metode ilmiah modern yang netar, melainkan digerakkan oleh fungsi legitimasi politik, yang artinya teks ini ditulis untuk memperkuat kedudukan raja yang sedang berkuasa. Tentu dalam hal ini yaitu Wangsa Mataram. Ada dua ciri khas utama dalam teknik penulisannya. Yang pertama, teknik penanggalan dan sinkretisme silsilah. Para pujangga merangkai cerita dengan menghubungkan penguasa lokal Jawa secara garis keturunan langsung dengan tokoh-tokoh besar dunia Islam dan pewayangan. Teknik ini bertujuan untuk menciptakan aura prisma atau sakti dan sah secara spiritual bagi sang raja. Kedua, struktur naratif berbingkai mitos dan realitas. Teknik penulisannya menggunakan metode kronik linier, di mana batas antara mitos supranatural seperti hubungan asmara tokoh dengan Ratu Kidul atau kesaktian para wali dan peristiwa politik nyata dilebur menjadi satu kebenaran tunggal yang diterima masyarakat. Oke, aspek yang tidak boleh dilewatkan oleh seorang filolog adalah melihat korelasi teks ini dengan unsur dan budaya Islam. Meskipun babat tanah Jawi syarat dengan nuansa kejawen dan mitos pra-Islam Hindu, Buddha, DNA keislaman di dalamnya sangatlah kuat dan terstruktur secara politis.
Bagaimana bentuk korelasi budaya Islam itu termanifestasi dalam teks? Kita akan simpulkan. Yang pertama yaitu Islamisasi genealogi atau sanad kekuasaan. Seperti yang kita singgung sebelumnya, silsilah raja-raja ditarik melalui garis para nabi, termasuk Nabi Adam hingga tokoh-tokoh Islam legendaris. Ini adalah strategi sastra untuk memasukkan legitimasi teologis Islam ke dalam kerangka kekuasaan istana Jawa. Yang kedua yaitu peran sentral para wali songo dalam narasi peralihan dari Majapahit ke Demak. Babat Tanah Jawi menempatkan para wali songo bukan hanya sebagai penyebar agama, tetapi sebagai kingmaker atau penobat raja. Tokoh spiritual Islam digambarkan memiliki otoritas agung yang merestui berdirinya Kesultanan Islam pertama di Jawa. Kemudian yang ketiga yaitu sinkretisme keagamaan. Teks ini merekam bagaimana Islam diterima tidak dengan mencabut akar budaya lokal secara frontal, melainkan melalui proses akulturasi dan sinkretisme. Konsep kekuasaan Jawa seperti wahyu atau cahaya disandingkan dengan konsep kenabian dan kekhalifahan Islam. Melalui analisis ini, kita memahami bahwa Babat Tanah Jawi adalah dokumen penting yang merekam proses Islamisasi budaya politik di tanah Jawa. Mari kita tarik benang merah dari seluruh pembahasan dasar kita hari ini. Babat Tanah Jawi bukanlah sekedar artefak teks masa lalu yang kaku. Ia adalah sebuah mahakarya historiografi tradisional yang merekam kompleksitas peradaban Jawa kuno, mulai dari bentuk silsilah kosmis yang menghubungkan para nabi dengan raja-raja Nusantara, dinamika penulisan kebujanggaan istana yang berorientasi pada legitimasi kekuasaan, hingga proses akulturasi dan sinkretisme Islam yang melebur secara harmonis dengan kebudayaan lokal. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama warisan manuskrip seperti Babat Tanah Jawi adalah cermin besar dari identitas, cara berpikir, dan dinamika kebudayaan bangsa kita di masa lampau. Melalui mata kuliah filologi, harapan terbesar saya bagi Anda sekalian sebagai generasi penerus adalah agar tidak melihat naskah-naskah kuno sekedar sebagai tumpukan kertas tua yang asing atau tidak relevan. Sebaliknya, pandanglah ia sebagai warisan luhur yang memuat kearifan dialektika keagamaan serta akar sejarah yang membentuk siapa kita hari ini. Tugas kita sebagai akademisi dan pembelajar filologi bukanlah sekedar merawat fisiknya di perpustakaan, melainkan menghidupkan kembali rohnya melalui pembacaan kritis, pelestarian yang berkelanjutan, serta kecintaan yang mendalam terhadap khazanah sastra Nusantara. Terima kasih telah membersamai sesi pembelajaran ini. Tetap semangat, teruslah mengeksplorasi warisan manuskrip kuno kita. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.